Assalamualaikum. Meskipun sukacita dan kemeriahan menyambut liburan Natal dan Tahun Baru sudah terlihat di mana-mana, tetapi demonstrasi yang digelar untuk menuntut dikeluarkannya Undang-Undang tentang Jaminan Hak Asasi membuat dunia kaum pekerja menjadi beku. Para pekerja asing pun masih terus dengan gigih berjuang untuk mendapatkan hak-haknya. Kita semua berharap semoga bisa tersenyum ceria di musim semi nanti, setelah merasa dinginnya musim dingin kali ini. Ini merupakan siaran berita pekerja multibahasa untuk minggu kedua bulan Desember. Serikat Pekerja Asing MTU melakukan aksi duduk di depan kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Korea NHRC. Sejak tanggal 5 Desember, MTU bersama beberapa organisasi rakyat Korea melakukan aksi duduk di gedung Komisi Hak Asasi Nasional. Mereka menuntut untuk dilepaskannya Anwar Hussein dan menuntut permintaan maaf dari NHRC. Karena NHRC masih dianggap kurang serius dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa para pekerja asing. Pada hari kelima aksi duduk tersebut, tepatnya tanggal 10 Desember, seorang anggota Majelis Rakyat dari Partai Buruh Demokrasi, Kim Hye-kyung, mendatangi tempat aksi duduk tersebut dan ikut mengobarkan semangat serta mendukung aksi tersebut sambil mengatakan bahwa Partai Buruh Demokrat akan terus mencoba memperjuangkan hak-hak untuk pekerja asing di Korea dan membantu untuk menggalang solidaritas internasional. Di tempat yang lain, aktivis MTU Radika telah ditangkap paksa di Ujeongbu dan sekarang dalam penahanan di pusat tahanan imigrasi. Radika adalah aktivis yang selalu menyuarakan hak-hak pekerja asing wanita di MWTV ini. Diharapkan NHRC dapat menindaklanjuti masalah-masalah yang menimpa para pekerja asing ini. Saat aksi duduk tersebut berlangsung, di dalam NHRC terjadi perdebatan tentang kebijakan kontrol imigrasi. NHRC akan memperkenalkan Undang-Undang Anti Diskriminasi tahun depan. Undang-undang larangan diskriminasi adalah tentang larangan segala jenis diskriminasi dari kelamin, umur, ras, warna kulit, dan pembedaan lainnya. Undang-undang ini melarang pendiskriminasian untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan publik. Pada tanggal 8 Desember, NHRC telah mendeklarasikan rancangan sementara kebijakan ini setelah mengumpulkan opini publik dan telah melakukan dengar pendapat dari semua anggota komite. Dalam rancangan sementara undang-undang ini, pelanggar hak asasi akan bisa dikenai denda maksimum sebesar 10 juta won jika secara terbukti telah melanggar hukum ini. Kita semua berharap semoga undang-undang tentang larangan diskriminasi ini akan membantu menjamin hak-hak asasi pekerja asing. Selanjutnya adalah berita tentang gerakan pekerja. Sebuah gerakan nasional untuk mendapatkan jaminan hak asasi dan kecaman atas terbunuhnya seorang petani Korea, Jong Yong-chol. Sebuah gerakan nasional digelar di Taman Chongmyo, Seoul, dan sekitar 3.000 orang termasuk para pekerja, petani, dan himpunan pelajar dan mahasiswa turut serta dalam aksi tersebut. Dalam gerakan nasional ini, rakyat menuntut dibuatnya undang-undang untuk jaminan hak asasi dan menuntut investigasi terhadap kematian Jong Yong-chol ketika dia ikut bergabung dalam demonstrasi petani Korea beberapa waktu yang lalu. Kelompok pekerja dan petani ini berjalan menuju di Gwanghwamun setelah menyelesaikan orasi dan mimbar bebasnya di Taman Chongmyo tersebut. Serikat Pekerja Asing MTU juga ikut serta dalam aksi tersebut dan memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih simpati publik Korea atas kasus yang menimpa ketuanya Anwar Hussein. Pada kesempatan yang lain, tanggal 8 Desember yang lalu, Serikat Buruh Nasional melakukan aksi selama 1 hari untuk menuntut dikeluarkannya Undang-Undang Jaminan Hak Asasi ini. Serikat Pekerja Nasional telah mengadakan demonstrasi yang diikuti oleh semua elemen dari Serikat Buruh Korea. Lebih dari 25.000 orang dari PT Kia Motors dan Serikat Pekerja Logam Berat bergabung dalam aksi yang digelar di depan gedung Majelis Nasional Korea tersebut. Bayi dari pasangan ilegal akan bisa memperoleh kewarganegaraan Korea. Gerakan Nasional Rakyat Korea akan melakukan sebuah perubahan besar untuk hukum dasar kemanusiaan. Pada tanggal 1 Desember, Jo Sung-yong dari Partai Kesatuan Korea akan memperkenalkan sebuah rancangan undang-undang dari Gerakan Nasional Rakyat Korea untuk dibahas dalam sidang Majelis Nasional. Dalam rancangan tersebut, seorang bayi yang lahir di Korea akan bisa memperoleh kewarganegaraan Korea meskipun orang tuanya bukan warga negara Korea. Dan orang tuanya juga akan bisa memperoleh kewarganegaraan Korea jika anaknya sudah mendapatkan kewarganegaraan Korea. Jika seorang bayi terlahir dari orang tua yang berwarganegara Korea, bayi tersebut bisa mendapatkan kewarganegaraan Korea meskipun dilahirkan di luar negara Korea. Jika undang-undang ini lolos dalam sidang majelis, seorang bayi dari pasangan ilegal pun akan bisa memperoleh kewarganegaraan Korea, dan orang tuanya akan bisa menjadi warga negara Korea secara resmi. Ju Sung-yong juga menambahkan,
Undang-undang ini akan bisa memecahkan masalah sangat kecilnya angka kelahiran di Korea dan juga bisa memecahkan masalah kecilnya tingkat pertumbuhan populasi. Sekarang adalah berita tentang pekerja asing. Di Gyeongnam, Provinsi Gyeongsangnam, masih terjadi pelanggaran hak asasi untuk para pemegang kerja. Seperti laporan dari salah satu pusat pelayanan pekerja asing yang ada di Gyeongnam, terdapat 2 orang pemegang kerja yang tidak diikutkan asuransi kesehatan, meskipun mereka telah membayar 20.000 won setiap bulannya. Juga ada kasus mengenai seorang pemegang kerja yang mendapatkan sebuah pabrik yang ternyata pabrik tersebut tidak bisa mempekerjakan pekerja asing. Kemudian pemegang tersebut ditangkap dan ditahan kepolisian imigrasi selama 20 hari sebelum kemudian dilepaskan. Dari survei yang dilakukan selama bulan Agustus yang lalu, dari 165 pekerja asing di Gyeongnam, sebanyak 58% dari mereka mengatakan bahwa pelanggaran hak asasi yang mereka terima sudah sangat serius, dan 55,4% dari mereka mengatakan bahwa lingkungan kerja mereka sangat buruk. Selanjutnya berita mengenai pemerintahan Korea. Orang Korea yang tinggal dan menetap secara ilegal di Amerika Serikat diharapkan bisa diturunkan jumlahnya. Pada tanggal 8 Desember, Murah Hati, asisten kepala Departemen Kependudukan Amerika Serikat telah berkunjung ke Korea dalam rangka mencari jalan keluar untuk menurunkan jumlah orang Korea yang tinggal secara ilegal di Amerika Serikat. Dia mengatakan bahwa pemerintahan Amerika Serikat akan memasukkan negara Korea ke dalam daftar negara-negara yang dengan mudah bisa mendapatkan visa Amerika Serikat, hanya jika jumlah orang Korea yang tinggal di sana bisa diturunkan jumlahnya. Murah Hati telah melakukan pertemuan dengan wartawan secara informal di Kedutaan Amerika Serikat yang berada di Namyangdong, Seoul. Untuk memperoleh visa tersebut, pelamar harus mempersiapkan dan melengkapi informasi tentang diri, membayar biaya pengeluaran visa yang murah, dan memberikan bukti laporan kehilangan paspor untuk memperoleh paspor baru. Sementara itu, pemerintahan Korea sendiri tidak mampu memaksa orang Korea yang tinggal ilegal di Amerika Serikat untuk pulang dulu ke Korea demi dimasukkannya negara Korea ke dalam daftar negara-negara tersebut. Selanjutnya adalah acara-acara yang akan digelar oleh Solidaritas Pekerja. Peringatan 50 tahun dikeluarkannya Deklarasi tentang Hak Asasi Manusia. Tanggal 10 Desember, tepat 57 tahun yang lalu, telah diperingati Hari Hak Asasi Manusia di Gedung Komite Hak Asasi Manusia Nasional Korea (NHRC). Dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia ini telah diadakan acara penganugerahan penghargaan bagi aktivis dan pejuang hak asasi manusia tersebut. Di tengah-tengah acara, 10 dari Serikat Buruh Asing MTU melakukan demonstrasi kejutan dengan tuntutan supaya penangkapan kepada pekerja asing yang ilegal dihentikan. Beberapa event akan digelar dalam peringatan Hari Pekerja Asing tanggal 18 Desember nanti. Event-event untuk memperingati Hari Pekerja Asing akan digelar di berbagai tempat. Solidaritas Pekerja Asing akan berkumpul di Taman Chongmyo untuk memperingati Hari Pekerja Asing. Mereka juga menggelar acara festival kebudayaan yang mereka persiapkan sendiri. Dan malam harinya, acara akan terus dilangsungkan di Gedung Perkawinan Chuldo pada pukul 6 sore harinya. Kegiatan serupa juga akan digelar di Stasiun Dongam, Kota Incheon, pukul 12 siang. Dilanjutkan dengan pagelaran seni dan budaya pada pukul setengah 4 sore. Lomba pidato bahasa Korea yang kelima akan diselenggarakan di Pusat Pelayanan Pekerja Asing di Kota Pucheon pada pukul 2 siang, dan di Kota Busan akan dipusatkan di Balai Kesejahteraan Kota. Di sisi lain, MWTV telah mengadakan simposium tentang aktivitas media untuk pekerja asing pada tanggal 7 Desember yang lalu. Dalam simposium tersebut, koordinator acara Mabub dan Kepala Pelaksana MWTV, Cheh Munchol, serta Chong Sun Kyung dari komunitas radio Songsu telah melakukan presentasi dan melakukan diskusi tentang aktivitas serta masalah yang dihadapi dalam melaksanakan media untuk para pekerja asing ini. Pemirsa, itulah berita pada kesempatan kali ini. Anda juga bisa menyaksikan siaran ulangannya di website kami www.mwtv.or.kr atau di www.rtv.or.kr. Saya Heri Kain Ahmad, selamat malam.